بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها السلام. سلام قولا من رب رحيم. سلام على نوح وإبراهيم. السلام عليكم وعليكنا ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وعند ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم تتنزل الرحمات والبركات والنفحات. فأصلي وأسلم على صاحب المعجزات البينات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد السادات وخير الكائنات وعلى آله وصحبه أنجم الزاهرات والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم المعاد. بهذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم بنفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Ayo Pak, aminkan Pak. Amin. Daripada bengong. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amin. Amma ba'du yang amin. Amin amma ba'du. Amma ba'du itu bukan doa ya. Bacaan setelah itu yaitu pembatas antara muqaddimah dan pembahasan. Nah sekarang pertanyaannya yang mau dibahas apa? Hah? Tentang Maulid Nabi. Nabinya Nabi apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan Nabi Tugiman pula ya. Di Cirebon ada Pak Nabi Tugiman. Kami pula pengikutnya. La ilaha illallah. Di Indonesia ini luar biasa. Malaikat Jibril pun ada ya. Siapa namanya tuh? Lia Edan. Di Indonesia Pak polisinya mantap ya. Malaikat ditangkapnya. Ya, luar biasa. Yang sama-sama kita muliakan para habaib. Yang hadir bersama kami Habib Fadli bin Muhsin Al-Muhdar dari kota Jambi. Kemudian para imam, khatib masjid apa lagi? As-Solihin. Masya Allah, masjid orang-orang soleh. Ya, orang baik. Insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan ini berkat Nabi Muhammad menjadi lebih baik lagi. Baik hadirin sekalian, segenap panitia salam penghormatan semua ya yang datang mungkin dari mana nih? Seluruh RT Tunggal Harapan. Yang diharap apa nih? Harapan apa itu berkah?
Nah, bingung kan? Kita ini kadang tahu nyebut, cuma tidak tahu maknanya. Ya, yang bisa nyebut siapa yang paham dengan berkah, maknanya apa? Hissiyah wal ma'nawiyah, lughawiyah. Ayo, yang paham berkah. Berkah adalah kata yang terdiri dari 6 huruf, 6 berkah. Itu secara lughawi. Ayo, yang tahu berkah itu apa? Saya hadiahkan 50.000. Saya bayar dulu 10.000. Ayo, yang hadir, nah ada yang tahu tuh ibu. Apa tuh berkah? Nasi bungkus setelah maulid, itu berkat. Ya. Hah? Ini nampaknya 50.000, orang sini orang kaya semua mungkin ya. Ada yang mau jawab 50.000, kekecilan dip. Atau hadiahnya umroh. Bagi yang mampu, enak saja minta bayarin. Berkah itu ya. Dalam kitab Mawahibul Laduniyah dikatakan bahwasanya al-berkah adalah ziyadatul khair wal hasanat. Berkah itu adalah bertambahnya baik seseorang dan bertambahnya perilaku baik, dan dia suka berteman dengan orang-orang baik dan menyukai kebaikan apapun itu, dimanapun dan pada kondisi situasi apapun. Itu berkah ya. Jadi mau tahu berkah atau tidaknya suatu acara, tanyakan pada diri sendiri ya. Sekarang ini kan banyak maulid Nabi. Yang hadir maulid Nabi 10 kali, angkat tangan. Oh, berarti lebih dari 10 nih. Nampaknya gemuk semua. Saya juga. Fikuli makan. Datang makan. Habis maulid diajak makan lagi. Ya, setiap tempat makan. Tadi makan di tempat Bang Ebot tadi. Mungkin setelah ini ajak makan lagi boleh? Ya Allah, apa tak gemuk gitu. Nah, kita mendengarkan cerita siapa? Nabi Muhammad. Ceritanya semua baik, semua kebaikan, tidak ada yang tidak baik. Cerita Rasulullah SAW. Itu cerita Nabi Muhammad. Sekarang ini cerita kita nih, macam mana? Apa macam inilah terus? Hah? Apa kayak ginilah terus? Hah? Ngaku ngikut Nabi, cinta Nabi, innal muhibba lil muhib muti'. Saya mau tanya nih, cinta enggak sama Nabi Muhammad? Cinta. Apa itu cinta? Hah? Nah, tahunya sayang tuh lah, lope-lope itu lah tahunya cinta. Ya, cinta adalah dalam kaidah disebutkan innal muhibba lil muhibbi muti'. Sungguhnya bukti dari seorang pecinta kepada yang dicintai adalah taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berat. Saya pun nggak berani ya untuk mengatakan cinta sama Nabi kalau saya merasa belum begitu taat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini imtithalul amir, ya, ini adalah menjalankan perintah dari segenap panitia Masjid As-Solih. Ya, itu ingat, yang pertama kita harus taat kepada yang dicintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Masjid As-Solihin ini, ya, walaupun tidak begitu besar, betul? Tidak begitu besar, insya Allah para pengurusnya dari mulai ketua sampai seluruh jamaahnya insya Allah berhati luas, berhati lebar. Daripada masjid besar ya pengurusnya berhati sempit. Amin ya Rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Salihin, orang-orang yang baik. Ya, jangan bersaing-saing, masjid harus besar-besar tapi hati kita sempit. Yang penting insya Allah ini ramaikan terus nih. Saya dengar di sini sholat subuhnya
sampai keluar-luar. Betul? Bangga saya masjid ini, sampai keluar, tutup pintu, nggak ada yang keluar. Jamaahnya di sini alhamdulillah 10 shaf. Setiap shaf 1 orang. Tapi saya pernah sholat maghrib di sini Pak, 4 shaf ya, 4 shaf. Itu belum termasuk nasi sop. Alhamdulillah. Nah, ini Maulid Nabi. Ya, kalau ditunggangi luar biasa, sudah. Cinta sama Nabinya luar biasa. Ya. Amin. Apa itu makna Maulid, Pak? Maulid artinya hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulud adalah orang yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Milad apa artinya? Ini maskar, isi maskar. Milad ini adalah kelahiran. Siapapun boleh lahir. Siapapun boleh lahir. Milad, selamat hari milad, selamat hari kelahiranmu. Nah, insya Allah dengan hari lahirnya baginda Rasul ini lahir pula lah bagi kita, yaitu iman yang baru, ya, rasa takut yang baru, ya, ketakwaan yang baru. Amin ya Rabbal. Kita nggak mau begini terus. Kita harus berkah. Tadi saya sebutkan berkah, ziyadah, bertambah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertambah rasa nikmat dalam sholat, bertambah rasa nikmat dalam sholawat, bertambah rasa nikmat dalam baca Al-Quran, bertambah nikmat di dalam silaturahim, bertambah nikmat di dalam sholat berjamaah di masjid. Harus ada keberkahan seperti ini, saudaraku. Kalau kita makin mundur, berarti maulid demi maulid kita gagal. Bukan tidak berkah, tapi kurang keberkahannya. Karena kenapa? Kita dituntut habis maulid ini adalah taat kepada perintah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Kalau kau mau diluaskan ya rezeki, ya, yang pertama adalah sambung tali silaturahim. Ya, nah ini wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Kita runtuh. Ya, persatuan seperti inilah. Kemarin kita dari Madinah berziarah ke satu masjid bersama jamaah umroh kita. Sana ada Masjid Ijabah. Tahu Masjid Ijabah? Pematang Lumut belok kiri. Ini Madinah Pak, ceritanya Madinah nih. Di Madinah pertama Nabi doa, ya Allah jangan jadikan umatku seperti umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh itu ditenggelamkan semuanya kecuali yang masuk ke kapal. Kalau tsunami di Aceh, hanya Aceh saja yang hancur. Tetapi di saat waktu itu Nabi Nuh, semua dunia tenggelam. Mungkin Tungkal juga tenggelam waktu itu. Ya, semua tenggelam. Jadi Nabi minta, ya Allah jangan tenggelamkan lagi umatku habis seperti umat Nabi. Ya. Kemudian Nabi juga berdoa, jangan sampai umatku ini ya Rabb, ya, mereka kelaparan. Dikabulkan oleh Allah doa. Yang ketiga Nabi minta lagi, ya Allah, tolong ya Rabb, jadikan umatku ini satu pemikiran, satu, yaitu jangan terpecah belah. Nah, yang satu ini kata Allah, aku tunda dulu, hai Muhammad. Kenapa ya Rabb? Karena di saat mau bersatu kita butuh mujahadah, kesungguhan. Kita berjihad dengan ego kita berjihad dengan emosional kita mengorbankan keakuan diri. Ini yang kata Hibzin bin Smith, ibadah di akhir zaman ini, walaupun ibadahmu menjulang ke langit, kalau masih rasa aku lebih baik, aku lebih hebat, aku lebih kaya, kalau nggak ada aku nggak ada ini, semua ini karena aku. Kalau nggak ada aku nggak ada. Ya Allah, aku ini adalah warisan iblis. Warisan iblis. Payah Pak, buang aku ini. Makanya Nabi kata Allah, Muhammad, kalau untuk ini nanti dulu. Disinilah intisari seni dalam kehidupan.
seni dalam kehidupan di sinilah. Ya. Baru pengajian di sini, gurukulah yang terbaik, gurukulah yang punya karomah, ya. Bapakkulah yang ini yang hebat segala macam. Ya Allah, inilah yang menghancurkan amalan seperti bukit, seperti gunung, hancur gara-gara merasa paling baik. Kalau merasa baik boleh, merasa benar boleh Pak. Tapi kalau sudah merasa paling benar, paling baik, paling soheh, ya, aliran pula, madhab pula yang paling baik, guru pula yang paling baik, inilah sudah dijebak. Makanya saudaraku sekalian, keindahan perbedaan ini, betul. Kita ini berbeda-beda, betul. Karena kita ini tercipta dari tanah bumi 7 lapis. Tanah 7 lapis itu warnanya apa saja? Ada yang putih, seperti Bapak nih. Ada yang kuning, mana ya? Ada yang hitam, banyak sih hitam. Ada yang coklat, ada yang abu-abu. 7 lapis bumi. Makanya kita ini berbeda-beda, betul. Tapi jangan ada pula dari tanah sengketa. Ya. Jangan besar dari tanah, jangan terbuat dari tanah warisan. Apalagi rebutan warisan lagi. Ya Allah, Pak, kita nih ngumpul di sini nih, pengen nak ngumpul lagi di surga nanti. Ada perkumpulan yang lebih indah, Pak. Ini planet terlalu kecil untuk tujuan bahagia. Ya, ada tempat bahagia selamanya di sana. Yang semua apapun yang kita inginkan ada. Terbayang ayam goreng langsung jadi. Itu kan? Dalam kitabnya. Terbayang nasi rendang langsung jadi. Sak bungkus-bungkusnya. Ya, apapun tadi itu sudah ada perkumpulan yang lebih baik lagi dari itu, saudaraku sekalian. Ya, nah kita tercipta dari berbagai macam warna kulit, suku, bangsa. Apa kata Allah? Dita'arufu, untuk saling mengetahui, mengenal, jangan sok-sokan. Wah, suku ini paling hebat, paling berani segala macam. Oh, kalau kami, aduh sudah. Kita disatukan dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah, di situ saja intisarinya. Yang pertama adalah bersatu kita, insya Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Yuk lebih kencang lagi, insya Allah dapat syafaat. Allahumma salli ala sayyidina hadirlah Muhammadin fil qulubi, terangi hati kami dengan cahaya ya Rasulullah. Ya abiyati abadani wa sifaiha Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau ada kelompok yang mengatakan maulid itu bid'ah, kemudian maulud itu bid'ah, kalau konteksnya tanda kutip ini sangat berbahaya, Pak. Tidak ada itu maulid, tidak ada dalilnya itu maulud. Ini dia terjebak dalam kata-kata. Ini bahasa Arab yang bilang bahasa ini, mungkin bahasa hutan. Ini maknanya dahsyat. Maulid itu hari kelahiran Rasulullah. Kalau dia mengatakan tidak ada maulid itu, berarti dia mengatakan tidak ada hari kelahiran Nabi Muhammad. Ini masalahnya ini bisa kufur, kafir.
Kalau dia bilang maulud itu nggak ada tuh, berarti Nabi tidak pernah lahir. Maulud tidak ada, berarti tidak pernah ada lahir. Hari kelahiran Nabi itu tidak ada. Ini yang membawanya kepada kekafiran, saudaraku sekalian. Ya, di dalam Sarah Al-Barzanji itu dikatakan bahwa Nabi meriwayatkan sebuah hadis dari Imam Ahmad An-Nasai bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, mengatakan bahwasanya man a'zama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang membesarkan hari kelahiranku dengan cinta. Nah, bukti ini dengan cinta. Tadi saya katakan cinta butuh bukti. Buktinya adalah muti', taat. Ya, taat kepada syariat yang dibawa baginda Nabi Muhammad. Ya, kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Aku akan menjadi syafaatnya. Aku akan memberi syafaatnya nanti di hari kiamat. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi ibu-ibu yang menyumbangkan 10.000, yang 100.000, ya, berapapun akan mendapatkan, yaitu syafaat Rasulullah SAW. Yang penting ikhlas. Ya. Nah, saudaraku sekalian, ya. Di dalam surah Yunus ayat 58. Ya. Pernah buka Al-Qur'an enggak? Ya? Al-Qur'an, jangan buka YouTube terus. Ya. Sekarang handphone sudah lebih dari Al-Qur'an. Habis kuota pusing. Sumpah. Betul? Hah? Kalau cinta sama Nabi, dia pasti cinta dengan Al-Quran. Karena Siti Aisyah pernah ditanya, wahai Siti Aisyah, kau lama bersama Nabi, hidup bersama Nabi, apa sih sebenarnya akhlak Nabi? Dijawab Siti Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Sungguh akhlak Nabi adalah Al-Quran. Tidak bisa dipisahkan Nabi dengan Al-Quran, saudaraku sekalian. Makanya saya pernah, ya, di salah satu instansi pemerintahan disuruh ceramah tentang kepemimpinan Rasul. Jauh panggang dari api, Mak. Kalau mau pakai syariat Islam di Indonesia ini jauh panggang dari api. Kepemimpinan secara Islam tidak pernah minta pilih, tapi di negara kita minta dipilih. Sudah dipilih pun masih ngelak, tidak mau. Nah, kalau sekarang nih minta dipilih, apalagi di musim apa nih? Musim capres, caleg, ada juga. Ya. Kalau ada orang, Pak, tiba-tiba jadi baik, tiba-tiba sopan, tiba-tiba beradab, berakhlak, jangan-jangan caleg. Kalau ada orang-orang yang tadinya nggak pernah kita lihat berwudu, tahu-tahu berwudu udah masuk TV, tahu-tahu dia sholat, jangan-jangan. Nah, itu berani, masa takut kamu? Kayak tahun 65 pula jadinya. Ya? Betul lah? Langsung memoles diri, beradab seperti itu. Ini malam nih saya mau terangin. Tahu nggak beda adab dengan akhlak? Hah? Beda adab itu, adab adalah sopan santun, ya. Termasuk dalam sila kedua Pancasila apa? Kemanusiaan yang adil dan biadab. Adil tapi biadab, Pak. Emang ada? Banyak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita nggak termasuk dari itu. Ya. Kemanusiaan adil dan beradab. Kalau sila pertamanya ketuhanan dan diganti keuangan yang maha kuasa. Berapa banyak, Pak? Saya ceramah di Guntung, ya. Ya, nyebut pula daerahnya enak, jadi melanggar kode etik jurnalistik. Itu, Pak, sebelum azan subuh sudah ke kebun.
Sebelum azan subuh sudah dia mondok, dia majlis. Sebelum azan subuh kebun. La ilaha illallah. Gimana sholat subuhnya? Ini saya bilangin keuangan yang maha. Nanti dulu yang lain nih. Berapa banyak orang ninggalin sholat zuhur karena dia meeting di kantor, ya, karena dia ada transaksi dan lain sebagainya. Ya, kalau ketuhanan yang Maha Esa adalah Allah lebih dulu daripada yang lain. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa itu adab? Adab adalah sikap moral yang baik yang lahir dari tarbiyah atau pendidikan, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan adat dan budaya. Itu adab. Ya. Artinya apa? Adab ini bisa dilakukan oleh siapapun, suku apapun, agama apapun. Betul? Pancasila. Tapi kalau akhlak adalah sikap moral yang baik yang lahir dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bicara tentang adab, orang bisa ngantri di pom bensin, tidak saling menyalip, itu adab. Ya. Dia ngantri di Alfamart, Indomaret, itu juga adab. Kemudian dia lewat di depan orang tua, menyalami, itu sudah adab. Betul? Ya. Apalagi adab? Berlaku sopan santun di mana? Betul? Di depan orang banyak. Tapi akhlak adalah sikap moral yang baik yang timbul lahir dari ibadah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang di depan kita nampak alim, nampak bagus segala macam, tapi di saat sendirian apa yang dia lihat? Apa yang dia tonton? Apa yang dia ini? Dia jangan korupsi, tapi di bawah meja dia transaksi. Cukup poles-memoles di depan orang ramai. Berbuat baik kalau nunggu ada orang lihat. Ya, ini kualitas keimanan akhir zaman nih. Ya, kalau dilihat orang, ya, yuk siapa yang mau nyumbang ke rumah-rumah? Nyumbangnya 10.000. Tapi kalau depan di tablik akbar, depan pentas 50 juta naik. Ya, itu polesan-polesan ini sebenarnya Allah nggak suka sifat kita seperti ini. Ya, bayangkan Pak, dalam surah Al-Ikhlas, tahu surat Al-Ikhlas? Apa dalamnya? Coba dengar dulu yang bapak-bapak di dalamnya. Yang ibu-ibu tenang dulu Bu. Ya, nasinya masih dimasak. Bapak-bapak dulu. Baca Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yuk, ibu-ibu lagi di luar. Ayo Bu, semangat Bu. Jangan nampak yang buntu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu. Lam. Masya Allah. Walaupun lesu, efek dari naiknya harga beras. Ya, masih ada semangat Bu ya? Masih ada. Nah, dalam surat Al-Ikhlas itu ada nggak kata ikhlas? Tidak ada. Tidak ada. Artinya apa? Ya, berbuatlah walaupun tidak disebut Allah. Kemudian dalam surah Al-Fatihah, dalam surat Al-Fatihah ada nggak kalimat Fatihah? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan Pak, huruf fa pun nggak ada. Tapi An-Nas ada. Qul a'udzu birabbil Al-Falaq, qul a'udzu birabbil. Hampir seluruh surat, apapun namanya di dalamnya ada kalimat. Tapi Fatihah, kalimat Fatihahnya nggak ada. Bahkan huruf fa pun nggak ada di situ.
Ya, Al-Fatihah alif lamnya ma'rifah, fa ini adalah awal huruf, ya. Ini paling dominannya nih huruf. Al-Fatihah itu harusnya ada huruf fa, tapi nggak ada di sana. Apa hikmahnya kata para ulama? Ini nih. Walaupun dia pembuka, tapi tidak pernah menyebut di dalamnya akulah pembuka. Tidak sombong, kita diajarkan seperti berbuatlah walaupun namamu tidak disebut. Ya, jangan harus disebut dulu baru semangat. Tuhanmu itu Allah, bukan makhluk. Ya, betul. Ini Pak, tingkatan para ulama seperti apapun sering terjebak dalam ini. Ini nasihat buat kita semua deh. Ya, keakuan diri ini sangat berbahaya dan menular. Ya, Al-Fatihah tidak ada di dalamnya Fatihah, walaupun dia berjasa sekalipun, walaupun berjasa, ya jadi masalah. Makanya hampir 7 kampung yang saya masukin, di mana situ ada para ulama, buka kampung kita haulkan, kita gaulkan, karena malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia yang berjasa untuk dirinya, untuk agamanya, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang buka kampung pertama kali siapa? Ini masjid ini siapa yang dirikan itu pertama? Solehin. Hah? Siapa? Solehin. Haji Muiz. Haji Razak. Almarhum. Ya. Dihaulkan enggak tuh? Ini saya masuk satu daerah ya. Sampai ke sana, siapa yang dirikan kampung ini? Ini dia dirikan masjid juga, Bib. Terus ada satu orang, tapi Bib, beliau ini, saya nggak mau tahu. Tapi itu saya juga banyak salah, banyak dosa. Dia bukan maksum, dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia nggak maksum, tidak terjaga dari dosa. Saya nggak mau tahu dengan kekurangannya. Yang saya tahu, dia sudah pernah berjasa untuk negeri ini, untuk kampung ini, untuk desa ini, dengan mendirikan masjid atau musola. Ya, urusan dia ini itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan dengan saya. Yuk kita ziarah ke sana. Begini ya, kita untuk menyambung. Saya Pak disuruh khutbah di masjid di Kerinci sana. Masjid hampir 700 tahun. Hampir 700 tahun disuruh khutbah Jumat di sana. Luar biasa ini, sholat subuhnya saja saya udah gemetar jadi imam. Gimana mau sholat Jumat? Subuhnya gemetar, apalagi Jumat, bisa-bisa bisa. Ulamanya banyak. Ya. Dan masjid itu tanpa paku, semua dibuat dari kayu. Ini nggak bisa tidak nih. Saya harus laporan dulu dengan yang pertama kali masuk di Basara Kerinci ini. Ya, saya diajak oleh anak cucunya berziarah satu makam yang paling tertua ya di kota Kerinci sana. Di sana saya berziarah, saya kirimkan tahlil, kirimkan doa dan minta tolong dilancarkan ya khutbah saya. Karena di depan ini 2 baris ulama semua dengan pakaian-pakaian kebesaran para alim ulama di sana. Ya. Dan kemudian Kerinci juga terkenal dengan main-main yang alam apa? Alam gaib. Ya. Alam goib, geri-geri juga saya. Akhirnya saya ziarah. Ya. Menyambungkan diri dengan orang yang berjasa di situ. Terima kasih. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kalau kau tidak bisa berterima kasih kepada orang yang berjasa denganmu, berjasa untuk negerimu, berjasa untuk dirimu, kau tidak akan bisa bersyukur dengan Allah. Karena Allah dalam Al-Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, kalau kau mau sampai kepadaku, kau harus pakai wasilah. Dan paling agungnya wasilah yang bisa cepat datang kepada Allah adalah Nabi Muhammad yang kita merayakan, yang kita ingati maulidnya kali ini. Kalau dengan berziarah ke makam para aulia saja kita bisa dibantu oleh Allah, diberikan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita menyandarkan diri kita dengan Habibullah Sayyidul Habib Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, tentulah lebih lagi. Tinggal sekarang
apakah kita percaya atau tidak? Saya mau tanya saat ini, dunia yang terang apa akhirat yang terang? Hah? Akhirat, yakin? Yakin? Masih tidak nampak, Pak. Yang terang kali ini, kalau kita zohir sekarang terang ini lah, Masjid Aqsa. Dunia ini lah terang saat ini nih. Betul? Akhirat masih Abu-abu. masih kabur. Ya. Kabur gak apa-apa, yang penting yakin bahwa walal akhiratu khairul laka minal. Ada seorang guru, ya. Murid, susahnya jadi dalam sini. Kamu apa guru? Kau masuk dalam gua terus, ya. Kemudian kau berdua masuk, kau ambil apa yang ada dalam gua tersebut yang bermanfaat. Tapi ingat, kalau kau sudah keluar, kau tidak bisa masuk lagi. Oke, masuklah dua murid ini ke dalam gua. Di tunggalnya ada gua nih. Kalau ada saya suruh masuk bapak. Ada gua, Bu? Gua tuh. Masuk gua tersebut, kedua murid ini ambil apa yang berharga dalam tersebut. Sampai masuk ke dalam, ditutup sama gurunya, rapat-rapat. Sampai di dalam, ini kedua anak murid megang-megang, nggak ada yang berharga, gelap. Yang ada cuma batu-batuan. Dia pegang dinding, Pak, licin, lumut. Ya, ke bawah lagi semua batu, baik besar, sedang dan kecil. Nggak ada yang berharga. Dan mereka pun semakin pengat, semakin keringetan, panas. Yuk kita gendor lagi supaya dibuka guru. Tapi kata temannya, guru bilang ambil, walaupun sedikit yang berharga. Gak ada yang berharga, batu semua. Gak apa-apa, kita ambil saja satu bongkar. Daripada tidak ada sama sekali. Sampai dibuka keluar sama gurunya, diserahkan kepada gurunya. Apa yang mau dapat? Tidak ada guru, tidak ada apa-apa. Apa? Ini cuma ada batu ini. Sekali keluar, emas. Ya, satu bongkar emas. Kira-kira apa yang terjadi pada anak murid tersebut? Wahai guru, aku mau masuk lagi. Ternyata batu-batu itu semua emas. Iya, semua emas. Tapi sudah nggak ada lagi kesempatan. Inilah akhirat. Jangan menyesal. Akhirat itu nampaknya gelap. Makanya sekarang ini sholat qobliyah subuh malas-malasan, tahajud apalagi, baca Quran malas. Karena apa? Gelap, tak yakin ini dibalasannya apa enggak. Bayangkan, Pak, hadisnya Hasan, bahkan ada yang mensahihkan itu rakaatain kata Nabi. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raka'ataini qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, bukan salat subuhnya, salat sunnahnya. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. La ilaha illallah. Ini kita tanyakan nih. Mau nggak kita ngamalkan itu? Mau nggak kita? Bahkan sampai dasarnya ini rakaatain qabla al-fajr dibolehkan, Pak. Kita sholat rakaatnya setelah subuh. Luar biasa. Wallah, wabillahil azim, merinding saja. Nabi bolehkan. Karena apa? Itu sholat sunnahnya lebih baik daripada dunia seisi-isinya, apalagi sholat subuhnya. Tapi pertanyaannya, yakinkah? Atau pura-pura yakin? Atau ikut-ikutan? Apakah memang ada rasa takut yang khusyuk, yang hudur di dalam melaksanakan ibadah tersebut? Padahal kita gak jauh-jauh dari surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, yaitu orang-orang apa? Yang beriman kepada yang gaib, yang kada. Bahasa Banjarnya apa tuh?
Yang kada keitihan. Oh, kelihatan. Nah, Pak Haji bilang yang tidak kelihatan. Ya. Kita ini manusia biasa memang lihat dulu baru yakin. Betul? Kayak kita memilih seorang jodoh. Ya. Bapak dulu pas nyari istri Pak gimana Pak? Apa langsung nikah, nggak lihat lagi? Lihat dulu. Hah? Lihat dulu. Lihat dulu kan? Hidungnya pesek. Nggak sadar dia pesek itu. Padahal dia tuh mancung, walaupun ke dalam. Ya, kita kan harus bersyukur semua. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami sudah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Nggak ada yang jelek Pak kita ini. Semua baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nggak ada hidung kita ini lubangnya menghadap langit. Ke atas semua ke bawah. Kalau hujan tidak masuk air. Coba kalau lubangnya menghadap ke langit. Hujan nampung air. Nampung air kata bapak nih. Iya ditukal payah airnya. Bagus juga orang tukal hidungnya ke atas semua ya. Tadi ada payung kecil sini nih. La ilaha illallah. Muhammad. Kita semua syukurilah. Ya Bu ya. Dapat suami jelek disyukurin. Insya Allah tambah jelek kan disyukurin. Maksudnya insya Allah tambah jadi soleh. Ya suami ibu kalau nggak sholat Jumat Bu lempar pakai batu gilingan Bu. Ya. Udah tuh jepit kayak ya tuh. Ya yang tidak sholat Jumat itu yang pertama apa? Orang gila. Yang kedua orang kan? Yang ketiga perempuan. Jadi kalau ada laki-laki di sini yang muslim nggak sholat Jumat, kasih dia baju daster, kasih rok saja. Ya, ingat saya hampir 3 orang sudah. Payah nih nak tobat, sholat malas. Ya, alhamdulillah berkat sholat Jumat, beliau jadi sekarang sholat. Alhamdulillah. Suruh dia sholat Jumat dulu, walaupun hadiahnya rokok Surya. Ya perokok kan, tapi rajin bersihin lumpur saya Pak. Tapi sholat Jumat ya kan, kabur nggak mau sholat Jumat. Bagaimana caranya nih? Oh dipancing rokok dulu. Rokok Surya 2 bungkus. Taruh dia di paling depan. Ya, biar dia dengar tuh, bah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Setelah itu dia bilang nikmat ternyata. Nikmat ternyata sholat Jumat. Ya, ini tinggal kesempatan saja nih. Waktu ajal datang kapan saja. Ya, kapan lagi nak berubah. Ya, alhamdulillah Bapak itu akhirnya sholat Jumat. Tapi saya yang penting Jumat depan minta tambah sebungkus lagi. Lama-lama sepak. Nah ujung-ujung gak aku bungkus. Ya. Akhirnya alhamdulillah Pak. Walaupun akhirnya sekarang pun sudah mengurangi rokok. Rokok isinya 16 setiap hari dikuranginya. Sebatang ya. Habis beli lagi. Sama banget. Ya. Ibu-ibu lebih suka suaminya ngerokok atau enggak? Enggak. Nah, Pak berhentilah ngerokok Pak. Beras mahal gini Pak dah. Beras naik. Ya, beras naik dah. Pinang murah. Nah, mau dah pinang naik? Jangan diturunin. Dia akan repot. Ya, terus. Ya. Ya, seharusnya sudah kumpul di toko-toko adat nih. Bagaimana nih? Saya dengar Pak, pinang di Malaysia masih mahal. Masih 12.000. Ya. Di sini pinang kan? Di Pinang dulu apa? Panjat Pinang tuh, panjat dulu apa Pinang dulu? Hah? Di Pinang dulu baru dipanjat. Berarti panjat Pinang itu salah ya? Inilah budaya kita nih. Kita indah weh. Ya Bu, Pinang dulu harusnya. Ya. Baru dipanjat. Jangan dipanjat dulu baru dipinang. Nah ini sekarang nih akhir zaman nih. Ya. Banyakan manjat dulu baru pinang. Akhirnya duduk sanding nekan-nekan perut. 6 bulan. Ya. Baru pengantin resepsi 4 bulan sudah melahirkan. Jagalah anak-anakmu sekalian. Ya.
Anak-anak bapak, Pak, jangan keluar malam lagi. Maghrib sudah kunci pintu. Ya. Kalau masih payah juga masih buka pintu, rantai kakinya Pak. Ya. Ngeri, betul. Ngeri sekali. Apalagi anak-anak sekarang nih umur 17, cewek-cewek itu pakai baju adiknya. Nampak pusat turun, naik lagi, nampak lagi pusat. Enak kalau pusat itu bagus, ada kurang pula dalamnya. Ya, bonceng motor, pakai celana pendek. Ya Allah, ya Rob, anak siapa itu? Anak orang, ya mungkin anak monyet. Duduk di belakang, ya Allah nampak celengan. Kalau orang India tuh bagus, cantik, ini enggak, banyak bekas baut. Banyak bekas baut. La ilaha illallah, cocok, orang tua tuh udah cocok. Ya. Betul. Tapi juga ada cocok yang seperti itu, Bu. Ayam kalau enggak balik dicariin, anak enggak balik jam 12 ya. Nah, dia cariin, datang ke rumah. Bapak enggak boleh keluar, Bang. Baik, hobi aja dulu. Sia. Ini setan nih kan? Pak, bolehlah keluar Pak. Kata kawan tuh katanya akhirnya dibelikan sate padang 2 bungkus. Akhirnya dulu aku tanya mama dulu. Iya berunding. Gara-gara sate Pak. Dia udah tahu anaknya bakal disate. Ya, anaknya bakal di. La ilaha illallah. Ngeri Pak, bapak sudah di surga dipanggil lagi nih. Anaknya bilang, bapak aku yang bilang boleh gara-gara sate padang. Ya, kata bapak, mamanya tidak boleh, kata mama. Lobi lagi kata pacarnya. Kita belikan rokok Sampurna 2 bungkus. Wah, Pak nanti dibelikan rokok Sampurna 2 bungkus. Nah ini 4 sehat 5 sempurna. Ya silakan, yang penting jangan sampai jam 1. La ilaha illallah. Ya, jangan yang anak kita itu dipanjat dulu baru dibina. Ya, jangan ikuti budaya panjat pinang. Salah total. Ya, salah total. Sekarang ini rusak kita yang pertama memang fashion baju kita dirusak ya. Pakai jilbab tapi ketat bajunya. Udah kayak lontong tuh. 4 lebaran. Mendok-mendok. Dibilang, weh, pakailah baju yang benar. Kamu tuh matok kalau kerajaan. Kita pula disalahkan. Weh, kami ini laki-laki bukan malaikat. Makanya tundukkan pandangan masuk gol. Gara-gara kau aku masuk gol. Ya, masuk loh. Gara-garanya, ngelak lopang jadinya. Ya, itu bedanya tuh ya. Nah, insya Allah berkat ini kita jam 6 subuh nih. Ini yang benar deh. Ini waktu Israel nih. Ya kita doakan semoga Israel kalah dan Palestina menang. Ya, kita kasihan sama yang di Palestina tuh. Betul. Setiap hari kena bombardir, hancur-hancuran. Ya, insya Allah Israel, ya Yahudi dan Nasara, insya Allah hancur ya Rob, hancur ya Allah. Ya, menangkan Palestina saudara-saudara kita. Karena kenapa? Yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Ya, dia datang langsung menyelamatkan bangsa Indonesia di Bandung. Ya, deklarasi Bandung itu menyatakan yang pertama, yang paling merestui Indonesia merdeka adalah Palestina. Alhamdulillah. Saudara kita Pak di sana doakan. Ya, Masjidil Aqsa tempat yang mulia. Bahkan tempat Nabi mau Isra Mi'raj itu, parfum Nabi, wangi Nabi masih terasa saudara sekalian. Kata Nabi, kalau mau safar jalan-jalan, jangan sampai tidak kau pergi yang 3 ini. Yang pertama, Masjidil Haram di kota Makkah. Yang kedua, Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa di Palestina. Walaupun kita tidak sampai ke Aqsa, insya Allah niat dan ruh kita sampai ke sana ya Allah. Insya Allah orang yang mencintai Nabi tidak akan lepas dari sejarah Isra wal Mi'raj di Sahara, Bait Sahara. Ini kejadian yang luar biasa. Saat malaikat
Jibril nggak bisa masuk bertemu Allah, Nabi Muhammad jumpa ketemu Allah langsung. Makanya dalam kitab Al-Burdah Al-Busiri dinyatakan famablagul ilmi annahu basyarun, ya, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Sampailah pengetahuanku hanya Nabi Muhammad manusia. Pingsan itu Muhammad Al-Busiri pengarang Burdah. Apakah aku salah mengatakan dia manusia? Beliau manusia tapi bukan manusia biasa. Dilanjutkan oleh Rasulullah, wahai Muhammad Busiri Syarifuddin, lanjutkan wahai kekasihku, dilanjutkan wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Sesungguhnya dia Muhammad adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bicara Nabi Muhammad, itu kan bicara tentang manusia, ya. Jadi kelamin laki-laki tidak. Ini tentang cahaya. Nurul Mustafa. Nurul Mustafa. Nurul Mustafa. Mala al-akwan. Mala al-akwan. Habibi Muhammad, khairil mursalin. Semua. Nurul Mustafa, cahaya Rasulullah. Mala al-akwan, meliputi semua ciptaan Allah. Mala al-akwan. Habibi Muhammad, khairil mursalin. Khairal bariyah, nazara ilayya. Khairal bariyah, nazara ilayya. Ma anta illa kanzul atiyah. Ma anta illa kanzul atiyah. Khairal bariyah. Wah, sebaik-baik ciptaan Allah. Lihatlah kami wahai Rasul, yang berusaha untuk istiqamah, yang berusaha untuk kuat mengikuti wahai Nabi Muhammad. Pandanglah kami ya Rasulullah, hadirlah dalam diri kami ya Rasulullah. Jadikan kami untuk bisa mengikutimu ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami adalah orang-orang yang jujur dalam cinta kami kepada Nabi Muhammad. Nurul Mustafa, cahaya Nabi Muhammad Mustafa. Nabi Muhammad juga disebut Al-Mus. Mala al-akwan. Mala ini meliputi. Akwan adalah seluruh kun fayakun, apa yang diciptakan Allah semua meliputi. Ya, karena alam ini diciptakan dengan Nurul Mustafa. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karenamu Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta jagat raya ini. Siapa nian dirimu wahai Nabi Muhammad? Siapa nian wahai Rasulullah? Sehingga dalam Al-Quran pun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang beriman, yuk kita solawat. Ya, Allah sangat menyayang. Ya, berarti ini Nabi Muhammad betul-betul tinggi. Ya, kita tidak mengikuti seperti umat Nasrani mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Nabi Muhammad laisa Rabb, walakin hubbur Rabb, dia dicintai oleh Allah. Rahmat cinta. Karena apa saudaraku sekalian? Sebelum kita ma'rifatullah, yuk ma'rifatun Nabi, ma'rifatul Mustafa.
Banyak orang yang ma'rifatullah ninggalin Nabi Muhammad, belum tahu hakikat kedudukan Nabi Muhammad, sudah ma'rifatullah. Ini yang sering terjebak di dalam keakuan diri. Kalau tidak ada sanad lewat Nabi Muhammad, sanad nasab dari nasab ilmu ataupun nasab dari zuriat dari Nabi Muhammad, jangan coba-coba tenggelam dalam ma'rifatullah. Kau akan tersesat. Lihat iblis. Sebelum Allah ciptakan alam semesta ini, ya, iblis itu diciptakan 2000 tahun. Ya, iblis juga dikisahkan diciptakan lebih dari 2000 tahun menjadi hamba Allah yang taat. Jadi kalau sekarang ada yang mengaku ma'rifatullah, masih kalah ma'rifatnya dengan iblis. Iblis nyembah Allah langsung hadap-hadapan, gak ada keraguan. Walaupun diusir dari surga, dia masih mengatakan ya Rabb, ya, mengatakan ya Allah. Kenapa dia? Karena dia tidak suka, tidak mau ada yang menyainginya. Ya. Bukan tidak boleh Pak ma'rifatullah, boleh saja, bagus. Tapi ingat, ma'rifatun Nabi Muhammad aula. Mengenal Nabi Muhammad, beli kitab Syama'ilul Muhammadiyah, beli kitab Al-Mawahidul Laduniyah, beli kitab juga yaitu kitab tentang Asy-Syifa li Hubugil Mustafa. Bahkan di kitab Asy-Syifa itu Pak, seorang sahabat terminum air kencing Nabi ada di situ. Minum darah Rasul ada. Karena saking kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, terus kita mau nyalahin, jangan. Ini manusia langit, lebih dari malaikat kedudukannya. Yang kita ingati bukan sekedar kita datang, duduk, dengar, diam, langsung mau. Mulai kita harus dapat ini ma'rifatun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar Nabi Muhammad nanti membimbing kita. Ya, Nabi Muhammad akan membimbing kita dengan cahayanya, dengan kasih sayangnya, sehingga kita mendapatkan ma'rifatullah sesuai dosis, sesuai porsinya. Alhamdulillah. Seperti Guru Zaini Sekumpul, Ayah Ali, ini orang semua cinta dia gak mau meninggalkan wasilah. Dia tidak mau meninggalkan perantara untuk sampai kepada Allah, wusul kepada Allah. Allah gak terima kalau gak ada stempel dari Nabi Muhammad. Khutbah Jumat tanpa sholawat tidak sah, sholat tanpa sholawat tidak sah, doa tanpa sholawat tidak diterima Allah. Bainas sama wal ard tergantung. Apapun wa kulluhum bir rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami, seluruhnya adalah menyandar kepada Nabi Muhammad dahulu, baru ya Allah akan menerima semua bentuk amal kalian. Banyak kitab nih, Syekh Abdul Rahman Siddiq mengarang kitab Asrarus Shalah. Saya bertemu dengan cucu langsung di situ mengatakan bahwa kakek kami sholat bersama Nabi, rukuk hadirkan Nabi, sujud bersama Nabi Muhammad. Loh, ini bisa syirik? Ya Allah, nggak bisa. Kita tidak ini. Kenapa? Bahkan ada hadis mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seakan-akan melihat aku. Tidak mungkin kita lihat Nabi sholat, tapi ini kolbu. Nah, mengapa saudaraku kita masih sering tidak merasakan nikmat dalam menyebut nama Nabi dan berselawat? Karena idola kita masih banyak yang lain. Kita masih mengidolakan Haji Asep. Kita masih ada Haji Asep, Haji Asep kaya, Haji Asep sukses, ya, dia banyak kebun, banyak mobil, banyak bini. Nah, banyak bini ya. Ada lagi mengidolakan Haji Joni. Ada Haji Joni ini. Haji Joni kaya, Haji Joni mantap, duitnya banyak. Wajar ada nikmat di Nabi Muhammad. Hitungannya cuma recehan duniawi, planet kecil dunia itu. Ya, ada planet Pak di sana, samudra besar. Ya, jangan jauh-jauh, alam kubur kita belum lagi. Ya belum. Apalagi? Padang mahsyar belum. Ya, padang mahsyar Pak 50.000 tahun Pak.
alam kubur masih 1000 tahun. Ya, kemudian yaumil hisab. Yaumil hisab ini 50.000 tahun. Sirat jembatan itu Pak 3.000 tahun lamanya. Tapi kalau sudah pakai stempel Rasul bisa secepat kilat. Makanya sering saya ulangi, kemarin saya bertemu dengan jamaah kita, ya, lagi umroh itu Pak, tatonya penuh sekali tatonya. Tapi menangis di depan Ka'bah, multazam. Karena kami rombongan kami, saya mau cepat-cepat juga, mau cepat-cepat pulang ke hotel. Lama betul 1 jam dia sujud, nangis, tato keliling badan. Ya, di depan dada ini singa. Di sini kambing. Ini bro. Penuh Pak tato keliling ular. Dikeliling ular. Tapi nangis saya bangunnya. Bang, kita sudah mau ini. Iya, terus nanya ini mulut saya, kapan ke Madinah? Ya Allah, kita 2 hari lagi ke Madinah. Sungguh aku udah rindu sama Rasul. Di depan Ka'bah. Cuma sapaan Nabi yang aku harapkan. Ka'bah memang mulia, tapi ada yang lebih mulia aku rindukan jas, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang bikin saya tersungkur nangis juga Pak. Saya nggak ada tato. Kalaupun ada saya lalap sama Bapak. Mau nengok ada? Jangan lah ya, aurat. Gak ada tato, tapi saya mikir, ya Allah ini orang tatoan keliling badan, tapi hatinya nggak bertato. Dia sudah dapat hakikat kehidupan intisari hidup adalah syafaat Nabi. Kau mau andalkan sholatmu, kau mau andalkan puasamu, kau mau andalkan sedekah zakatmu. Kalau ada satu orang yang tahu satu amalan yang diterima Allah, saya mau berguru, tidak ada satu pun. Ya, kalau syarat sahnya sholat ada, syarat rukun sholat sah ada, tapi diterima, wallahu a'lam. Hanya syafaat Nabi lah yang akan membantu kita. Ya, karena ibadah yang murni ini sulit Pak, apalagi kita ini zaman-zaman ampas. Zaman-zaman ibarat kopi ampasnya. Ini nggak ada kopi di sini. Saya kalau di Aceh Pak ceramah 4 jam. Ya, tapi lengkap kopi, teh, bandrek, jus pinang, apalagi pokoknya lengkap deh. Kalau di sini sekian. Seharusnya setengah jam aja nih. Lanjut dah Bu. Sampai subuh siap. Tidurlah kamu di sini. Yang penting ini ikan sepat, ikan gabus, jangan ikan lele. Ya, ya dah. Ya cepat. Apa lo? Lebih cepat lebih Pak. Jangan bertele. Ya dah. Hari sudah jam. Kalau saya tak payah lah Pak. Yang penting ikan mujair dipancing Pak Ali. Kalau sudah cair, aku nak balik. Kira-kira lah cair belum kan gitu ya? Aman. Oh aman. Kita berceramah tidak pernah Pak sedikit mengharap amplop. Tidak pernah. Ya, yang penting isinya. Lah amplop 1000 amplop untuk apa ya Bu? Ya, koleksi amplop untuk apa ya? Bahkan uang pun kita nggak butuh. Yang kita butuh transferannya. Lebih dasar lagi nih, kalau transferan nggak mungkin ya. Apa yang salah dari maulid Nabi? Ada maulid Nabi ini, ada hadroh, betul? Ada baca Quran, nggak ada yang salah dari maulid Nabi. Ada ceramah, nih kalau kayak saya ini biasanya 5 jutaan nih. Yang pukul hadroh biasanya 500-an. Ya. Kalau membawa acara masih diistikharahkan. Masih dipikirkan. Tidak ada yang salah dalam maulid Nabi ini. Semua di dalamnya ada amaliyah ibadah. Ya, dibungkus dengan hubbun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bosan jadi pecinta Nabi. Makanya saya bilang, hati saya bertato saudaraku. Murni kau punya qalbu. Ya, di depan Ka'bah lu pakai tatoan. Jadi ada Bahsul Masail juga mengatakan ya, di Lirboyo di Sidogiri itu Bahsul Masail kalau sudah bertato bahkan dihilangkan mudaratnya besar, maka tidak dihapus pun tidak apa-apa.
Tapi jangan nambah setitik baik jadi haram semuanya setelah dia mengetahui hukum. Ya, ya. Jadi orang bertato, aku tidak bisa bertobat. Jadi akhirnya dia tidak bertobat. Dia bertato saat dia jahil, saat dia jahili, dia tidak punya ilmu. Kalau dia punya ilmu, dia hilang tapi hancur badanku nanti. Dia tidak mengapa, tapi jangan tambah, ya. Jangan tambah setitik pun niat. Kalau kau tambah lagi, maka haramlah seluruh ini dan tidak sah wudu dan sholat. Ya. Nah jadi pertanyaan sekarang Pak, kita ini setiap hari menatok hati kita dengan iri, dengki, ya, dengan riba. Kita tiap hari natok suuzon, hati kita ini tiap hari hitam nih. Aku bilang misalnya, ya. Nah bulan Maulid ini malam ini nih, yuk kita taubat, jangan lagi menatok hati kita dengan ini. Menato akal kita dengan yang haram, pikiran cabul dan lain sebagainya. Nato hati kita dengan apa? Kekufuran. Dengan apa? Nah, apalagi saat ini banyak betul ya yang namanya judi slot, judi online. Ada lagi pinjaman online dan lain sebagainya. Ya, itu yang jepit-jepit boneka tuh haram. Ya, ada nggak tuh di toko-toko? Banyak. Daripada kita jepit-jepit boneka, lebih baik kita ganti boneka. Kita turunkan boneka. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya lama kita sudah di boneka yang orang. Ya, jangan lagi jepit boneka. Oke, kamu sampai di neraka boneka jepit kamu. Mau? Ah sudahlah, yang punya istri jepit bini itu di rumah lah. Jepit mereka pula, ya beli apa? Yang belum bini, ini bujangan nampak ini. Ya, bujangan ya, nampak ya. Matonya sayu kalau bujangan. Ya. Sendu, ya senang duit. Ya kita doakan yang jomblo nih, yang duda dapat janda. Ya. Yang belum nikah dia. Kenapa? Dulu Nabi Adam, tahu Nabi Adam? Kenal Nabi Adam? Belum. Di mana kenalannya? Belum kenal. Namanya. Nabi Adam tuh sudah diciptakan, ya, hampir 100 tahun. Ngomong sama Jibril, Jibril. Wah, nah Adam manggil, turun malaikat Jibril. Kenapa? Adam? Kalau dewean ini tuan aku, maksudnya waktu ini. Jibril nanya, tidak pun aku apa maksudnya? Di dalam kitab tak ada ini kan? Ya, maksudnya apa dah? Dah aku ini kalau dewean macam ini ya, nama antum aku ini yang bertombok terus. Ya. Jadi maksud kau apa dah? Aku minta kawan bercakap, minta kawan untuk bisa ngobrol. Nabi ada minta kawan ngobrol. Aku stres dewean Jibril, kau jarang datang. Memang buah-buahan banyak di surga nih, apapun ada, tapi dewean, ya. Jadi maksud apa? Aku minta kawan lah. Akhirnya diciptakanlah Siti Hawa, ibunda Siti Hawa, nenek kita jidah itu dari tulang rusuk Nabi Adam satu. Makanya perempuan tuh rusuknya kurang satu bu, ya. Kalau nggak percaya hitunglah. Capek satu dulu lagi, ya. Minta bantu bapak hitung ya. Nah, kamu jangan yang perempuan ini adalah punya hutang juga sama kita ya, laki-laki pak ya. Nah itu, ya minta kawan ngobrol. Makanya rumah tangga nih pak harus 90% ngobrolnya harus oke. Ya, jangan sekarang ini kalau ngobrol dengan bini orang, sopannya, manisnya. Wuhui, kalau ngobrol dengan bini dewe, aduh. Ambil situ nah. Makanya cari bini yang pinter nyari tuh. Nah, duit di atas lemari dapat, duit dalam kantong dapat, di bawah kasur dapat, pinter nyari duit. Ya. Nah ibu-ibu juga bu, ya. Kalau ngobrol dengan laki orang jangan terlalu akrabnya, ya. Jangan-jangan dia, jangan-jangan. Ya, harus romantis sama pasangan sendiri, rokok, makan, gerak. Romantis, ya begitu. Nih, kalau Nabi Muhammad balik dari bekerja berdagang, balik ke rumah, itu Siti Khadijah langsung
mencium kening baginda Rasul. Ya. Tapi kalau ibu-ibu sini macam mana? Kalau suaminya balik bu dari apa kerja sore-sore, kecup ya keningnya. Kalau bawa duit banyak kecup bu ya. Ada duit abang disayang, tidak ada duit abang. Tapi dah kalau ibu-ibu sini baik-baik kalau tempat kami banyak apa ya. Tapi kata tempat kami nengoknya di sini. Ya Allah. Nah itu ya, kawan ngobrol penting. Jangan kita menjadi jomblo abadi yang bujang-bujang nih. Karena perempuan sekarang lebih banyak betul. Ibu buka internet, bapak buka internet di Tunisia. Tahu Tunisia? Tahu Tunisia? Manunggal belok kanan. Ayahnya nggak tahu kalau di sini. Hah? Tunisia tahu tak? Sebagian negara Arab maklum. Tunisia itu Pak wajib beristri dua. Pak ini update fitnah pula nih. Buka internet bu, ya buka, jangan buka WA terus. Bahkan Bahrain mau menyusul wajib beristri dua karena dihitung-hitung perempuan lebih banyak. Makanya saya anak 3 baru kuliah Pak. Akhirnya saya mendapat gelar SPDI. Tahu SPDI? Sarjana pengen 2 istri. Uhui. Boleh tak Bu? Tidak boleh. Ibu-ibu tidak boleh ya. Istri cukup satu ditunggal, satu dijabri, satu pemilahan. Ya, main ahli tauhid. SPDI itu Tunisia Bahrain. Nah, jadi kalau masih ada bujangan yang jomblo, alangkah ruginya, betina banyak nih yang betina. Apalagi tunggal elok-elok kalau. Ya, yang penting kita ada kawan ngobrol. Jangan menyukai laki-laki soleha. Sekarang banyak Pak. Ya, sekarang banyak nih zaman Nabi Lut nih. Ya, kamu kalau lihat di Jambi udah kita buru-buru nih. Kalau memang dia lahir punya kelamin 2, ya itu memang sudah khulsa namanya. Tapi kalau dia ini laki-laki tapi kebetina-betinaan, itu namanya banci atau ini yang Nabi. Aku tidak takut kamu itu kufur syiriknya. Aku takutkan di akhir zaman kamu tenggelam lagi nanti menjadi umat Nabi Lut. Nah, sekarang ada grup WA-nya segala macam. Ya. Kemudian di Jambi pun sudah ada sih. Di Tunggal saya dengar juga ada juga. Yuk kita dakwah nih, anak-anakku. Kita bentengi. Ibu punya anak laki-laki sudah kayak perempuan hotan pula Bu. Ya, kau jangan lagi nari aku berako. Aku adalah banyak dosa, kau pula aku macam ini. Gebuk ibu. Jadikan dia jantan lagi. Ya. Jangan dia anangin macam ini. Jangan dikasih tempat. Nabi paling ngeri nih sama golongan ini. Ya, penyuka apa? Masa sesama dia main pedang? Ya. Jangankan ayam jago. Mau enggak dia kawin sama ayam jago? Hah? Itu ayam Pak. Anjing. Nah ini anjing. Anjing mau enggak anjing jantan tuh kawin sama anjing jantan? Anjing beda Bang. Makanya seanjingnya anjing enggak mau kawin sama-sama jenis anjing laki-laki sama laki-laki enggak mau. Yuk jaga yuk, sekarang nih sudah ada ya untuk merusak generasi kita agar tidak banyak kawin laki sama laki, nggak mungkin bisa hamil. Ada nggak laki-laki sama laki-laki hamil? Ada? Nah, tidak hamil perempuan sama perempuan jangan ya. Yo, nah ibu-ibu aja, ini kita kadang hukum ya. Kalau umur 18 lah jodohnya, ya nikah kadang. Insya Allah yang penting dia suaminya itu sholat. Daripada kita tunda nanti menanti dia terjerumus ya. Karena kita ini punya syahwat, kita ini bukan malaikat ya. Nanti akhirnya kumpul kayak di Jakarta tuh. Mau bilang min dalik
Ya, yuk kita jaga nih semuanya. Satu hal ini yang paling kita harus hati-hati. Pernah malaikat Jibril disuruh Allah sampai jam berapa nih? Jibril hancurkan kota tersebut. Baik Allah, turun ke bawah. Jibril mau hancurkan dengan angin dan topan. Rupanya Jibril melihat ada satu penghuni rumah yang setiap hari menangis karena Allah. Ya, sujud karena Allah, tahajud karena Allah, menangis minta kepada Allah, ya Rabb, doa. Balik lagi Jibril, ya Allah, aku tidak mampu menghancurkan negeri tersebut. Kenapa? Ada orang soleh nangis tiap malam tahajud. Tak mungkin ya Rabb, aku hancurkan. Hancurkan wahai Jibril. Kenapa ya Allah? Karena dia hanya memikirkan diri sendiri. Dia alim, ahli ibadah diri sendiri. Tapi gak peduli, depan rumah ada karaoke, depan rumah ada jual minuman keras, dia gak peduli. Depan rumah ada judi, dia gak peduli. Dia hanya memikirkan diri sendiri, kata Allah. Hancurkan semuanya. Makanya musibah, baik itu kebakaran, baik itu banjir, tidak memilih-milih rumah kadang. Ya, rumah ulama ustaz pun ajar juga. Enak kalau rumah ustaz ini belok. Gak ada api itu kok. Bahkan besok meloncat lagi dia ngejar rumah ustaz yang diam tadi. Hah? Kalau ustaz sini insya Allah ada. Pak kami banyak. Tapi tetap kami belajar di sini. Masya Allah. Ya. Nah, ustaz, tahu dah ustaz tuh? Usaha tidak anak deras. Ya. Ustaz pakai dal, bukan dal ya. Kalau ustaz jangan salah. Ustadzun. Ya. Nah, insya Allah kita semua menjadi ustadz semua. Amin. Minimal ustadz bagi rumah tangga kita. Amin. Ya ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ya. Nah, ngomong-ngomong nih, sudah kenal belum dengan saya? Belum? Mau kenalan? Wani piro. Mau kenalan bro? Nama saya adalah Muhammad Taufik bin Idrus. Barakobah pakai kop, bukan barabah. Tadi membawa acara Habib Taufik Barabah. Itu lesu kan dengarnya, bakal guring, berantakan. Ya, barabah itu apa? Garing, pemawaran. Ya, barabah. Bukan barabah, tapi barakobah artinya pundak. Kayak punya kakek dulu ditarik, ada mau hancur masjid, dia pakai leher ditahannya dari jam 3 sampai duduk subuh jamaah udah rame baru dibantunya. Nah, itulah raqabah dari Pak Alawi. Pak Alawi dari Ahmad Al-Muhajir Ahmad Riza yang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya ini kok dai suku anak dalam. Suku kubu. Saya tidak pernah berdakwah ini ya melandaskan dari kehabaiban saya. Saya pernah jadi pemulung setahun setengah. Menjadi pemulung, ya. Tapi saya kalau tidak mengaku Habib, tidak boleh juga kena laknat juga, Pak. Kamu suku Bugis, ngaku suku Jawa, tidak boleh. Kita suku Jawa harus ngaku suku Jawa, jangan ngapain lain, tidak boleh. Apalagi, itu bukan bapakku, tidak boleh. Ya, kami bersama Habib Badri adalah kebetulan, ya Allah menginginkan kami min zuriyatir Rasul, tapi kami tidak boleh berbangga dengan hal ini semua. Ya, karena nanti kalau kami sudah tahu tempat kami di surga, ya, baru bersama Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita semua masuk surga semua. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Tinggal saya dulu di Eka Jaya dekat bandara. Sekarang sudah di Sungai Toman. Tahu Sungai Toman? Sebelah Sungai Gabus. Sungai Haluan. Sungai Toman ya. Buka pesantren di sana, alhamdulillah diberikan tanah dari mantan Bupati Tanjung Barat Pak Usman R. Mulan, bukan Usman bin Affan. Usman R. Mulan. Nama-nama Usman ya. Alhamdulillah beliau sudah sehat dan bugar, bahkan bugar ya, sehat bugar sekarang 80 tahun. Ya. Beliau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah untuk pesantren. Alhamdulillah. Dan saya tidak mau bangun waktu itu sebelum Bapak menyerahkan sertifikatnya, Pak. Saya karena Allah, saya karena Allah. Ya karena Allah, saya bilang.
Tapi saya juga karena Allah. Saya khawatir nanti sudah dibangun, tahu-tahu berubah. Manusia ini ya mukhalibal qulub, hatinya berubah Pak. Benar. 1 jam saja bisa berubah. Alhamdulillah ya. Jarak 2 bulan diberikan sertifikatnya. Terserah mau jadi apa. Ya, terserah mau jadi SHM, mau jadi apapun terserah kata beliau. Ya. Terserah. SHM boleh tapi saya urus surat wakafnya. Ya, surat wakafnya kita urus. Betul. Surat wakafnya kita urus. Alhamdulillah semua anak-anaknya menandatangani dan kami pun membangun akhirnya dengan sukacita, dengan bahagia tanpa ada sedikit pun tertahan dari surat menyuratnya. Alhamdulillah. Dan saat ini ya kami sudah ada lebih kurang 12 hektar ya di bawah yayasan kami. Bukan di situ, kalau di situ 4 hektar. Ya di Tanjung Batu, di Petaling juga ada dan semua sudah diurus surat wakafnya. Ini bukan milik saya, tapi milik Allah. Saya hanya diamanahkan mengurusnya saja. Ya. Nah, jadi apalagi sekarang diburu terus Pak. Beb, ada lagi enggak tanah? Ngapo? Sekarang negara lagi mengurus untuk perwakapan dengan mudah, gratis tanpa dibayar sedikit pun. Gratis Pak untuk membuat sertifikat wakaf. Gratis, tidak bayar sama sekali. Sampai 2004 bulan 6 selesai, bayar akhirnya. Mumpung lagi gratis, maka kita uruslah apapun ya kuburan, ya, kemudian masjid, musola, semua. Karena saya bersahabat juga dengan KUA. Ya, itu diperintahkan untuk segera nanti akan dipungut bayaran yang mahal kalau ini program sudah dilewatkan. Nah, insya Allah dengan ini semua kita mendapatkan yaitu syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang lewat yang mau mampir Sungai Toman silakan Pak. Ya, tapi kalau kamu nak makan lauk Toman tidak ada lagi. Ya, Laila mau be Toman, tidak ada lagi ikan Toman ada, cuma harganya mahal 5 tahun umur di sana. Ya, insya Allah kita makan tempe jadi rada. Nah, saya undang insya Allah tanggal 29 nanti kita ngadakan maulid di Pondok Pesantren Mubahatul Khairat. Saya undang untuk hadir semua, ya, insya Allah kita mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal. Nah, luar biasa. Hari pun sudah jam 11, ya. Kamu enak, saya taruh di atas nih. Ya. Ceramah itu yang sepanjang panjang. Kalau panjangnya nih Pak, tenggorokan kering. Hah? Bibir pecah-pecah dan susah buang air besar. Minum. Ampun, di sini lah segar terus. Boleh lah kopi susu. Lah segar hakal. Ya, insya Allah kita segar semua dunia akhirat. Ini ya Bapak. Yang penting sehat Pak ya. Nah, kalau sehat baca Quran setiap hari insya Allah. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Sungguh kami turunkan Al-Quran, ada obat dalamnya. Ada penawar obat, penyawar kesembuhan zahir batin kalian di dalam tersebut. Di Mekah Pak jarang rumah sakit penuh. Karena apa? Orang stres sedikit Al-Quran, buka Al-Quran, baca Al-Quran dan jangan malu belajar Iqra lagi. Ya. Yang tuha-tuha nih. Yang Al-Fatihahnya belum benar baca, ya belajar Bang. Nah, mau enggak bapak-bapak di sini kita landakan lomba azan bapak-bapak? Mau enggak Bu? Kalau enggak mau kita azanin kupingnya Bu. Berarti dia masuk ke boleh dah ya. Kalau masih kita lomba azan di sini mau? Biar penuh nih, karena masih banyak yang mau ke masjid malu Bang. Belum ke masjid, kalau kau ke masjid juga yang kalau kau ke masjid kayak ada yang terletak, malu lah kalau anak ke masjid, teman, ya dah. Nah kita undang juga semua warga sini, RT berapa nih? Bapak-bapaknya yang muslim, lomba azan, setuju? Nah, harus ikut semua. Apa ada azan? Insya Allah. Nah, jadi kamu kalau anak kamu lahir, siapa yang azanin? Kalau masih insya Allah azan, hah? Anak lahir siapa yang azanin?
Anak lahir, kau bisa azan nggak? Kau biasa nih. Bapak sendiri harus bisa. Nah, ada sukses Pak di Masjid Taqwa Jambi, lomba azan, alhamdulillah bisa meramaikan masjid. Ya. Tapi jangan pula pakai ini pula nih, hayalas sholat, hayalas sholat, hayalal falah, hayalal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Joget kalau orang semesjid ini buat kamu. Ya. Jangan pakai imam Mekah lah kena hayya 'alas shalah. Itu di Mekah apa imam sedang. Ampun. Ya lah insyaallah masyarakat di sini semua bahagia semua karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu masih susah, berarti ada yang salah dengan sholawatnya. Kalau masih coret marit, hidup rumah tangga, di tetangga, di kerabat semua, ya berarti masih kurang dekat dengan Al-Quran. Al-Quran sudah tombok hati. Ada 5 perkara nih. Yang pertama, maca Quran lan maknane, baca Quran sama maknanya dibaca. Cari buku tafsirannya, masya Allah. Tadabbur Quran. Afala yatadabbarul Quran. Kapan lagi kamu ingat tadabbur dengan Al-Quran? Luar biasa Pak. Ya, kami belajar fisika dipadukan dengan Al-Quran, kimia dipadukan dengan Al-Quran, skala teknologi apapun sebenarnya ada di Al-Quran. Handphone ini kata kamu buatan Cina, buatan Jepang, buatan Korea, sebenarnya ada semua dalam Al-Quran, apapun yang di dalamnya tersebut. Ya, kita kembali kepada Al-Quran. Insya Allah kita tidak pernah lagi gelisah, gundah gulana. Amin ya Rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada keberkahannya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari Al-Fakir sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.